Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين Ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang memang sepantasnya untuk dipuji oleh hamba-hambanya, dikarenakan seluruh kebaikan, seluruh kenikmatan, seluruh kegembiraan, kesenangan yang dia rasakan di kehidupan dunia ini semata-mata datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seandainya manusia mengetahui dengan pengetahuan yang baik, pengetahuan yang luas tentang betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka niscaya lisannya tidak akan berhenti mengucapkan alhamdulillah. Lisannya tidak akan berhenti mengucapkan alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali mengenai keindahan surga Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka supaya seseorang merindukan dengan kerinduan yang besar masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala, maka perlu dia mengenalnya dengan baik. Perlu mengenalnya dengan baik, mempelajarinya dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kehidupan yang sebenarnya ada di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran tentang anjuran, perintah untuk mencari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat yang ke-61, "Limithli hadza falya'malil 'amilun." Hendaknya, kata Allah, untuk mendapatkan yang semisal ini, hendaknya untuk kemenangan yang serupa ini. Maksudnya, dimaksud dengan ini adalah surganya Allah. Falya'malil 'amilun. Orang-orang itu beramal, bekerja. Hendaknya bekerjanya manusia itu adalah untuk mencari yang semisal ini. Maka hendaknya kita pahami ayat ini dengan baik. Di sini Allah menganjur kita bahwasanya hendaknya niatan bekerja kita di dunia ini adalah limithli hadza, untuk mendapatkan
surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang kalau kita tanya pada diri kita masing-masing, dari pagi sampai sore ini kerjanya untuk apa kira-kira? Kerja kita untuk apa? Bingung menjawabnya. Dikatakan untuk mencari surga, padahal tadi belum diniatkan. Dikatakan untuk mencari surga, tapi tujuannya dunia. Maka dalam hal ini hendaknya kita sadari, bukan berarti mencari surga itu sibuk dengan perkara ibadah, solat atau puasa saja. Maka ibadah di sini maknanya luas. Termasuk dari mencari surga adalah seseorang mencari nafkah untuk keluarganya. Hanya saja ditambah niatnya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya kata Allah, kalian bekerja beramal limithli hadza, untuk mencari surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya ketika kita bangun tidur di pagi hari, ketika kita bangun pagi, mungkin sebelum subuh atau di sepertiga akhir malam, maka hendaknya yang ada di pikiran kita pertama kali, bahwasanya cita-citaku hari ini adalah mendapatkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga cita-cita ini terus terpatri dalam hatinya sampai dia tertidur kembali. Sampai pun niat tidurnya untuk mencari surga Allah. Pernahkah kita niat tidurnya mencari surga? Sulit. Ketika kita tidak pandai mengatur niat, perkara yang harusnya mengantarkan ke surga justru tidak diniatkan untuk mencari surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat yang kedua yang menjelaskan hendaknya manusia itu berlomba-lomba mencari surga adalah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-148. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Hendaklah kata Allah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalaulah ditanya, kebaikan apakah yang lebih besar daripada mendapatkan surga? Kalaulah ditanya, kebaikan apakah yang lebih besar daripada mendapatkan surga? Maka jawabnya, tidak ada yang lebih besar daripada diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka untuk yang seperti inilah hendaknya kita bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ayat yang ketiga yang memerintahkan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, mukminin untuk berlomba-lomba bersemangat mencari surganya Allah adalah surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya untuk yang demikian kata Allah, manusia itu berlomba-lomba. Setiap hari kita berlomba-lomba. Maka hendaknya perlombaan yang kita niatkan adalah untuk yang demikian, adalah mencari surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ayat yang keempat yang memerintahkan kita bersemangat berlomba-lomba dalam mencari surga adalah surah Al-Hadid ayat yang ke-21. Sabiqu ila maghfiratim min rabbikum. Hendaklah kalian kata Allah berlomba-lomba mencari ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan berlomba-lomba mencari surga. Arduha ka ardis samawati wal ard, ka arduha ka ardis samai wal ard. Yang mana surga itu kata Allah luasnya seluas langit dan bumi. Kalaulah kita perhatikan bagaimana besarnya langit ini, kita bandingkan dengan bumi, maka bumi ini kecil sekali. Bumi ini kecil sekali. Kita bandingkan saja bumi ini dengan matahari, maka kecil sekali bentuk bumi ini. Belum lagi matahari dibandingkan langit, maka matahari pun terlihat kecil. Bagaimana kalaulah bumi dibandingkan dengan langit, maka bisa jadi tidak kelihatan saking kecilnya. Sementara Allah mengatakan luasnya surga seluas langit dan bumi. Langit pertama saja dibandingkan dengan bumi
bumi ini kecil sekali dan bahkan bisa tak terlihat bagaimana 7 lapis langit dibandingkan dengan bumi. Sangat kecil sekali bumi ini. Makanya disebutkan penduduk surga yang paling rendahnya kerajaannya 10 kali lipat dunia. Yang paling rendahnya. Karena kalau kita lihat luasnya langit ini, alangkah kecilnya bumi ini, maka sangat ringan bagi Allah membagi 10 kali lipat dunia bagi yang terendahnya, dikarenakan memang surga itu sangat luas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walaupun surga itu sangat luas, sangat nikmat, sangat indah, tapi kita belum pernah melihatnya. Inilah yang jadi masalahnya. Sesuatu yang belum pernah dilihat itu memang sulit untuk diyakini dengan sempurna. Beda antara berita dengan orang yang melihat kejadian secara langsung. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ketika melihat kelakuan umatnya ini mencari surga tapi malasnya luar biasa, lari dari neraka tetapi juga seperti orang yang tidak berlari. Rasulullah mengatakan, ma ra'aitu mithlun nari nama haribuha. Aku, kata Nabi, tidak pernah melihat yang semisal dengan neraka. Nama haribuha, tetapi yang anehnya, kata Nabi, orang yang berlari dari neraka itu tidur. Bayangkan, lari dari neraka tapi dia tidur. Akankah selamat orang yang berlari sambil tidur? Akankah selamat? Makanya sedikit yang selamat. Wala mithlal jannah nama talibuha. Dan aku, kata Nabi, belum pernah melihat yang semisal surga. Indahnya, nikmatnya, bagusnya. Tetapi kata Nabi, anehnya, nama talibuha, yang mencarinya itu tidur juga. Bayangkan kita masuk kantor tidur terus. Kira-kira digaji tak sama bos kita? Lama-lama dipecat kita. Begitulah orang mencari surga sekarang, kata Nabi, tidur. Maksud makna tidur di sini, lesunya bukan main. Tidak ada yang lebih lesu daripada tidur. Orang tidur itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan begini Nabi menyipati umatnya yang mencari surga. Alangkah kasihannya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ternyata umatnya bermalas-malasan dalam mencari surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Bermalas-malasan. Sampai-sampai kata Nabi, saking malasnya mencarinya sambil tidur. Kita saja kalau cari kunci motor di rumah, walaupun sudah tahu kita tempatnya di sana, kalau dicari sambil tidur tidak akan bakal ketemu. Tidak akan bakal dapat. Bagaimana kalau cari surga sambil tidur? Maka sangat jauh dari kata harapan mendapatkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita masuk pada pembahasan yang kedua. Setelah kita membahas tentang bagaimana nama-nama surga, indahnya, ada lebih kurang namanya sekitar 8 nama surga. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, adalah surga itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, itu bertingkat-tingkat kenikmatannya, bertingkat-tingkat keindahannya, berbeda tingkat yang satu dengan yang lainnya. Ada yang lebih besar tingkatnya, ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih rendah, dan seterusnya. Dikarenakan kadar iman manusia di dunia tidaklah sama. Kalau ditanya apa perbedaan tingkatannya, antum pernah hidup di dunia, kita bisa melihat perbedaan tingkatan orang miskin dengan orang paling terkaya di dunia. Pernah lihat ya? Orang paling miskin dengan orang paling kaya di dunia. Bagaimana perbedaan tingkatnya? Maka perbedaan tingkat yang pertama dengan yang kedua lebih jauh, bahkan sangat jauh perbedaannya daripada sekedar perbedaan manusia yang paling miskin dan yang paling kaya di dunia. Itu 1 dan 2. Bagaimana perbedaan tingkatan 1 dan yang ke-100?
maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana jauh perbedaannya. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, seandainya manusia itu ketika hidup di surga tidak hilang sifat hasad dalam hatinya, maka tingkatan yang paling bawah, tingkatan yang bawah akan selalu hasad dengan tingkatan di atasnya. Dikarenakan perbedaan yang sangat-sangat mencolok sekali. Kita bayangkan saja, kita kerja di sebuah perusahaan. Profesinya sama, pangkatnya sama, tugasnya sama. Oleh atasannya, dua orang itu digaji berbeda. Padahal dua orang ini kerjanya sama. Orang yang pertama digaji sebulan misalnya 10 juta. Orang yang kedua digaji sebulan 100 juta. Kerjaannya sama, waktunya sama, pangkatnya sama, keahliannya sama. Kira-kira yang gaji 10 juta tadi melihat teman yang 100 juta, sakit tidak hatinya? Sakit. Bagaimana kalau temannya tadi digaji 1 M 1 bulan, sementara dia cuma 1 juta? Nikmat tidak kerja di kantor itu? Sakit hatinya. Seakan merasa dicurangi. Seakan merasa bosnya ini nggak benar jadi bos. Seakan-akan kantor nggak beres. Begitulah di surga kata para ulama, kalau hasad itu tidak dicabut. Kalau hasad itu tidak dicabut dalam hati manusia sampai masuk ke dalam surga, kerjaannya itu bukan bernikmat-nikmat di surga, tapi kerjaannya menghitung nikmat orang yang di atasnya. Inilah yang bikin hidup tidak tenang. Kita saja kalau di dunia ini sibuk ngitung nikmat orang, senang tidak hidupnya? Sakit dada ini kalau sibuk ngitung nikmat orang. Kenapa? Ya kita sama-sama orang gitu kan. Kita sama-sama kuliah, sama-sama sekolah, sama-sama bangku SD, SMP dan seterusnya. Tapi giliran nasib ke depannya kok beda. Terus kita pikir penyakit timbul dalam hati, bahkan bukan hanya penyakit hati, bisa menjalar ke penyakit fisik dan jasad. Makanya kata para ulama, kalaulah penduduk surga tidak dicabut hasad dari hati mereka, mereka tidak akan merasakan nikmatnya surga. Tidak akan bisa merasakan nikmat surga itu. Saking dahsyatnya perbedaan tingkatan di dalam surga. Kita saja kalau terus memikirkan perbedaan nasib kita dengan orang lain yang nikmat, bisa juga tidak akan merasakan nikmat hidup di dunia. Itu pun yang kita bandingkan dengan orang di dunia, yang perbandingannya sedikit dibandingkan dengan perbandingan tingkatan di surga. Jadi intinya di sini, benar-benar perbedaan ini bukanlah perbedaan tingkatan yang biasa. Jangan kita anggap perbedaannya tuh biasa seperti dunia ini, jangan. Berbeda sekali, jauh berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, ayat 163. Allah mengatakan hum darajatun indallah. Orang-orang yang masuk ke dalam surga itu kata Allah darajat. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah itu Maha melihat atas apa yang mereka amalkan dulu di dunia. Ternyata yang membedakan derajat di surga adalah amalan kita. Sekarang mungkin kita anggap biasa ada orang yang lebih pintar dari kita tentang agamanya. Mungkin sekarang kita anggap biasa orang yang lebih semangat daripada kita ibadahnya. Mungkin sekarang kita anggap biasa orang yang lebih banyak sedekahnya dari kita. Hari ini kita anggap biasa orang yang lebih banyak puasanya dari kita, lebih banyak solatnya, lebih banyak kebaikannya. Kita anggap biasa sekarang di dunia. Tetapi ingat, nanti di hari kiamat itu jadi bukan yang biasa, jadi penyesalan. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi, penduduk surga pun bisa menyesal. Penduduk surga bisa menyesal. Kalau ditanya apa penyesalan penduduk surga, bukankah sudah masuk surga kok masih menyesal juga? Ternyata yang mereka sesali, kenapa dulu ketika di dunia aku tidak memperbanyak berzikir kepada Allah. Itulah penyesalan mereka. Kenapa dulu aku tidak memperbanyak zikir kepada Allah?
Padahal zikir itu ibadah yang paling ringan. Bayangkan zikir dengan sedekah, ringan mana? Ringan zikir. Bayangkan salat dengan hanya berzikir, ringan zikir. Bayangkan puasa dengan zikir, ringan zikir. Zikir itu kata para ulama ibadah yang paling ringannya. Dan tidak merasa berat dengannya. Bisa istirahat dengan segera kalaupun lidahnya capek. Ringan sekali. Tetapi ternyata di hari kiamat, yang ringan ini menentukan keindahan surga seseorang. Makanya ketika di surga, penghuni surga itu menyesal. Kalau ditanya apa yang dia sesalkan, ternyata dikarenakan sedikitnya berzikir. Bayangkan, sekali mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, dibangunkan untuknya satu pohon kurma yang terbuat batangnya dari emas. Kemudian belum lagi dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka barang siapa yang membaca ini, kata Nabi, 100 kali dalam sehari, maka tidak ada satupun yang bisa menandingi keutamaannya di hari kiamat, kecuali orang yang membaca lebih banyak dari 100. Maka di hari kiamat itu menyesallah penduduk surga. Penduduk surga saja menyesal karena sedikitnya berzikir kepada Allah. Bayangkan kalau lahannya 10 kali dunia, tidak ada tanaman, tidak. Kita punya tanah sekarang di dunia, ternyata tanamannya tuh sedikit. Kemudian tanamannya juga tidak banyak. Kenapa? Karena banyaknya tanaman di surga itu ternyata banyaknya kita berzikir di dunia. Maka hendaknya seseorang ketika duduk berzikir, ketika dia mungkin duduk di kantornya atau di mobilnya, di kendaraannya, berzikir kepada Allah. Dan jangan kosongkan waktu dari berzikir. Dikarenakan zikir itu ibadah yang sangat ringan, tetapi pahalanya luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam, ulama menyebutkan, para ulama silang pendapat tentang amalan apa yang paling utama. Apakah sedekah yang paling utama? Apakah salat yang paling utama? Ataukah puasa yang paling utama? Para ulama silang pendapat. Tetapi mereka sepakat bahwasanya yang paling utama senantiasa berzikir kepada Allah kapanpun dan dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang terlarang untuk menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka sepakat yang paling utama adalah senantiasa membasahi lidah dengan berzikir kepada Allah. Makanya sampai ada sebagian orang sampai menyiapkan tasbih di tangannya. Begitu saking dia ingin banyak berzikir. Tetapi yang namanya zikir itu tidak mesti ada tasbih di tangan. Bisa dengan jari, bisa juga tidak perlu menghitungnya. Yang penting lisannya mengucapkan, mensucikan Allah, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan juga ayat yang kedua yang menjelaskan tingkatan-tingkatan di dalam surga, surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah mengatakan la yastawi minkum, tidak sama orang yang menafkahkan hartanya, orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum menaklukkan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Intinya di sini, dalam ayat ini Allah membedakan derajat-derajat manusia. Intinya tidak sama orang yang menafkahkan sebelum penaklukan Mekah dengan orang yang menafkahkan setelah penaklukan Mekah. Dan juga ayat yang berikutnya yang menjelaskan tingkatan di dalam surga adalah surat An-Nisa ayat 95-96. Yang mana dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 derajat penghuni surga. 3 derajat orang penghuni surga. Derajat yang pertama, orang yang beriman tetapi tidak ikut berjihad. Orang yang beriman yang tidak ikut berjihad. Yang tidak ikut berjihad, yang tidak punya uzur, tidak punya alasan. Yang kedua,
Orang-orang yang tidak ikut berperang tapi ada alasan. Yang ketiga, orang yang berperang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Ini tingkatan manusia. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa 95-96. Ada 3 tingkatan derajat manusia. Dan juga Allah berfirman dalam surat Fatir 32-33, yang mana di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan 3 golongan orang beriman yang masuk surga. Golongan yang pertama adalah mereka yang suka berbuat dosa. Golongan pertama, tapi masih beriman. Orang beriman yang gemar berbuat dosa, tetapi dosanya belum mengeluarkan dia dari keislamannya. Yang kedua, golongan yang pertengahan, yaitu orang-orang yang sekedar sibuk dengan kewajiban. Salat cuma 5 waktu saja. Kalau puasa, hanya puasa Ramadan saja. Intinya yang wajib-wajib saja. Ini golongan orang beriman yang kedua. Golongan orang beriman yang ketiga, disebutkan dalam surah Fatir ayat 32-33, adalah orang-orang yang berlomba-lomba. Apa maknanya? Selain dari perkara wajib, dia sibukkan dengan ibadah sunnah. Sebagaimana dikisahkan dari cicitnya Rasulullah, Ali bin Husain bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Ali radhiyallahu an, yang mana Ali bin Husain ini saking dia mengamalkan ibadah sunnah, dalam sehari dia melakukan 1000 rakaat solat sunnah dalam sehari. Bayangkan 1000 rakaat solat sunnah. Sampai dikisahkan lututnya Ali bin Husain ini seperti lututnya onta. Paham lutut onta ya? Kapalan lututnya itu. Karena seringnya rukuk dan sujud kepada Allah. Begitulah ciri-ciri yang paling tinggi derajatnya orang yang beriman, yang mereka menjalankan kewajiban dan berlomba-lomba melakukan ibadah sunnah. Kira-kira kita yang mana ini? Yang pertama, zalimun li nafsi. Yang kedua, muqtasid. Atau yang ketiga, fastabiqul khairat, sabiqum bil khairat, orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan yang ketiga, yang bukan hanya sekadar sibuk dengan ibadah yang wajib, juga menghidupkan ibadah-ibadah sunnah yang pastinya dengan meninggalkan dosa. Ini ayat yang menjelaskan bertingkat-tingkatnya orang yang beriman. Kita sebutkan ayat yang terakhir tentang tingkatan-tingkatan manusia di surga adalah surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Allah berfirman dalam ayat ini, innal abrara lafi na'im. Orang-orang abrar ini orang-orang yang berbakti, berbuat kebaikan, lafi na'im kata Allah, benar-benar berada dalam kenikmatan, yaitu surga. Alal araiki yanzurun, mereka di dalam surga duduk di atas dipan-dipan saling berpandangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yang engkau bisa melihat kesenangan hidup di wajah mereka. Yusqawna min rahiqin makhtumin, dan mereka diberi minum rahiqim makhtum, diberi minum rahiqim makhtum. Khitamuhu misik, dan wawangian mereka adalah misik, dan laknya adalah misik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaknya untuk mendapatkan yang demikianlah berlomba-lomba. Ini disebutkan golongan bersama. Golongan pertama disebut al-abrar. Al-abrar minumannya adalah rahiqum makhtum. Ini golongan yang pertama di surga. Golongan yang kedua, wa mizajuhu min tasnim, ainan yashrabu bihal muqarrabun. Yang kedua, golongan yang kedua disebut dengan golongan al-muqarrabun.
ternyata al-muqarrabun itu minumannya beda dengan al-abrar. Apa minumannya? Minumannya rahikum makhtum dicampur dengan tasnim. Dicampur dengan tasnim. Kalau al-abrar minumannya apa tadi? Rahikum makhtum. Kalau al-muqarrabun minumannya rahikum makhtum wa mizajuhu min tasnim. Rahikum makhtum wa mizaju yang dicampurkan dengan tasnim. Jadi ada campurannya. Ini menunjukkan tidak sama minuman tingkat pertama dengan tingkat kedua. Minuman tingkat kedua dengan yang ketiga sampai ke 100 itu minumannya berbeda-beda, tidak sama, dan kelezatan pun berbeda-beda. Dan ini Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya berbeda antara minuman orang yang paling tinggi derajatnya dengan yang di bawahnya. Begitupun surganya tidak sama. Tidak sama. Dan banyak ayat yang menjelaskan tentang perbedaan ini. Maka ketika seseorang di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi, untuk mendapatkan kemuliaan yang paling mulia, untuk mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat, kenapa giliran mencari surga kita tidak kayak gitu? Kenapa ketika di surga kita tidak seperti itu? Contohnya di rumah sakit saja. Orang banyak ingin menjadi dokter spesialisnya, atau menjadi manajernya, atau menjadi pemilik rumah sakitnya. Kalau bisa dia yang memilikinya rumah sakitnya. Karena itu tingkatan yang paling tingginya. Tidak mau menjadi bawahannya, itu semua manusia tabiatnya. Kenapa giliran di dalam surga kita tidak ingin berlomba mendapatkan kenikmatan yang paling nikmatnya, kedudukan yang paling tingginya, kenikmatan yang paling besarnya, paling banyaknya, kemuliaan yang paling mulianya? Maka hendaknya sadarlah kita, jangan sampai kita seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Aneh kata Rasulullah, nama talibuha, tidur mencarinya. Carinya tidur. Maka kita saja kalau mencari dunia sambil tidur, tidak akan datang dunia kepada kita. Ujung-ujungnya kita kena marah oleh orang tua kita, atau kena marah oleh istri kita di rumah. Kerjanya tidur saja. Bagaimana menjadi sukses kalau kerjaannya tidur? Maka mari kita bangun, buka mata kita, sadarlah bahwasanya hidup kita, fungsi pertamanya, tujuan utamanya beribadah kepada Allah dan berlomba-lomba kembali ke kampung halaman, kepada kampung yang terbaik, yang mana dunia bukanlah tempat tinggal kita sebenarnya. Dunia ini adalah kehidupan yang Allah jadikan sebagai hukuman kepada Nabi Adam karena berbuat dosa. Maka hidupnya kita di dunia ini sebenarnya adalah hidup sebagai bentuk menjalani hukuman, bukan kehidupan yang sebenarnya. Maka sangat aneh kalau kita betah hidup di dunia ini, seakan-akan betah dihukum. Maka sangat aneh kalau ada orang masuk penjara, ketika ditanya betah tidak di penjara, katanya betah. Aneh tidak? Aneh sekali. Maka hidup kita di dunia ini adalah ibarat penjara bagi orang-orang yang masuk penjara. Penjaranya siapa? Penjaranya Nabi Adam alaihi salam, karena telah berbuat dosa dan kesalahan. Dan penjara ini dirasakan oleh anak keturunannya, supaya mereka sadar bahwasanya dunia bukanlah tempat kenikmatan yang sebenarnya. Maka itulah pembahasan yang kedua dari pembahasan indahnya surga, mengenal tingkatan-tingkatan di dalam surga, dan Allah terangkan di dalam Al-Quran. Dan insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita jelaskan pembahasan yang ketiga dari kenikmatan-kenikmatan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan penjelasan tentang tingkatan-tingkatan surga ini membuat kita sadar bahwasanya bukan hanya sekedar mencari surga, tetapi juga mencari tingkatan terbaik di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ingin mencari tingkatan terbaik, maka berarti butuh keseriusan dan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar yang penting wajib jalan. Kalau dikatakan seperti itu, berarti dia tidak semangat mencari tingkatan terbaik. Sekedar yang penting wajib jalan,
ditambah lagi belum tentu juga kewajibannya diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menyadarkan kita semua bahwasanya kehidupan ini tidaklah lama dan akan kembali kepada negeri akhirah, negeri yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dan menjadikan akhir amalan kita adalah amalan yang terbaik, dan menjadikan hari terbaik kita adalah hari bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.